Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Andini dari Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis nomor urut 16 peserta Latsar Bappekom 8 Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu tentang tantangan Smart ASN di Direktorat Kepatuhan Intern DJPS. Nah, di sini saya memiliki 4 outline, yaitu yang pertama identifikasi isu, yang kedua tapisan isu, yang ketiga analisis isu, dan yang keempat solusi. Isu yang pertama yang saya ambil yaitu penyusunan sistem informasi dan manajemen risiko yang belum optimal. Selama ini penyusunan sistem informasi pada kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis masih menggunakan data berbasis cloud atau OneDrive, sehingga data yang tersimpan berisiko bocor atau diretas karena bukan merupakan sistem resmi dari Kementerian PU. Selain itu, kontrol akses yang terbatas dan tidak terintegrasi dengan aplikasi digital pemerintah lainnya. Hal ini membuat terhambatnya evaluasi dan pemantauan manajemen risiko pada Direktorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko (DJPS) karena sistem yang belum terintegrasi. Lalu isu yang kedua yaitu disposisi dari pimpinan ke staf yang belum optimal pada TNDE. Pengelolaan tugas dan pendelegasian dari atasan ke staf atau pegawai melalui TNDE yang belum dilakukan secara optimal. Pendelegasian, tugas, surat menyurat, dan arsip dokumen yang masih konvensional dan lebih mengutamakan menggunakan aplikasi pesan seperti aplikasi WhatsApp. Hal ini menyebabkan manajemen dan alur kerja menjadi berantakan, dokumen hilang, dan sulit dicari, serta keamanan yang rendah. Lalu isu yang ketiga yaitu kurangnya literasi digital saat update data di e-monitoring. Aplikasi berbasis web milik Kementerian PU yang digunakan untuk memantau dan mengawasi progres pelaksanaan program yang ada di Kementerian PU. Data yang sudah terintegrasi dari seluruh satker pusat maupun daerah. Namun dalam pengaplikasiannya tidak semua pegawai terbiasa dengan pelaporan di e-monitoring. Kesalahan sering terjadi saat penginputan data seperti ketidaksesuaian data, data yang terlambat input, dan data yang tidak lengkap. Lalu saya melakukan tapisan isu menggunakan metode USG yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Nah, di sini saya mendapatkan em, poin tertinggi yaitu pada isu pertama yaitu penyusunan sistem informasi dan manajemen risiko yang belum optimal, di mana dia mendapatkan poin 13. Selanjutnya saya melakukan analisis isu menggunakan fishbone diagram di mana ada 5 faktor, yaitu yang pertama man, method, mesin, manajemen, material, dan environment. Di mana man yaitu kurangnya pelatihan literasi digital dan manajemen risiko, method di mana SOP penyusunan sistem informasi yang belum jelas, yang ketiga yaitu machine, di mana integrasi aplikasi satu pintu agar tidak tersebar. Lalu manajemen, dukungan manajemen yang belum maksimal, material yaitu data yang masuk tidak lengkap atau tidak valid, dan environment di mana perubahan regulasi yang cepat. Nah, di sini saya memiliki solusi, yaitu yang pertama dengan membuat website atau aplikasi yang terintegrasi pada Direktorat Kepatuhan Intern agar tidak tersebar. Contohnya bisa kita lihat dari website Direktorat Kepatuhan Intern yang ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu website Siriko Pintar. Lalu yang kedua, menyediakan anggaran khusus untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi di Direktorat Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko. Lalu yang ketiga yaitu menyusun SOP baku terkait pengelolaan sistem informasi dan manajemen risiko. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.